Shalom teman-teman, sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Youth GWS Bethlehem. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saatnya kita kembali lagi untuk beribadah sama Tuhan. Kita meskipun gak ada di satu tempat, tapi kita tetap satu dalam Tuhan, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memimpin kami Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini Engkau tetap berserta dengan kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat tetap beribadah dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang juga menurunkan kuasa-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sungguh dikasihi Tuhan, sungguh dikasihi.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Soal bagi nama-Mu Tuhan, kami siap menjadi bencana-Mu Tuhan, kami siap menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan, nama Tuhan lebih lagi, katakan amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya di rumah, dimanapun kalian berada, tetap di dalam Tuhan, amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia hukum batu dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, Kaulah benar dan Kau tak berlindungan. Ku kau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, tubuhku bekerja, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang menyembahku dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, Kaulah benar dan Kau tak berlindungan. Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, tubuhku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
firman. Sebelumnya mari kita nyanyikan suatu pujian terlebih dahulu. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki bagiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin
Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan tidak hanya kami dengarkan, tapi kami resapi dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Kembali pada hari ini kita boleh bertemu, walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi bertemu di udara. Tetapi biarlah ini semua tetap boleh kita lakukan dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah pemahaman bahwa dengan cara apapun bahwa Tuhan itu akan selalu hadir. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana peran gereja di tengah pandemi. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dengar di YouTube, kita lihat bahwa para tokoh-tokoh gereja bersilang pendapat. Mereka berpolemik di YouTube, di media sosial, dan itu diikuti oleh banyak para pengikutnya. Ya, tentu hal ini tidak baik dan kita tidak perlu mengikuti hal tersebut. Karena ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena memang pandemi ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah dialami oleh manusia modern. Ya, dunia modern tiba-tiba menjadi akrab dengan teman perjalanan tertuanya di dalam sejarah manusia, yaitu apa? Ketakutan akan 2M. Apa itu? Yang pertama, takut mati. Yang kedua, takut miskin. Ya, pandemi COVID ini memberikan dua keadaan, dua isu tentang kesehatan, di mana belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, sehingga manusia takut. Takut apa? Takut mati. Nah, selain takut mati, apalagi yang ditakuti? Kita sudah lihat, kita sudah dengar bahwa hampir di seluruh negara itu mengalami resesi, ya, resesi ekonomi. Nah, bahkan lebih parah lagi, kita akan masuk kepada depresi, ya, depresi ekonomi. Jadi sebuah keadaan di mana ekonomi itu akan menjadi sangat susah. Ya, mungkin bagi teman-teman kaum muda hal ini agak susah untuk dimengerti atau dipahami. Tetapi kalau paling gampang bagi teman-teman kaum muda adalah bahwa mencari pekerjaan itu akan jauh lebih sulit. Ya, ketika ekonomi mengalami resesi. Ya, kita tidak tahu atau saya tidak tahu bagaimana keadaan teman-teman, apakah masih tetap bisa bekerja, yang bekerja, kemudian apakah, saya masih sekolah, Pak. Ya, kalau yang sekolah mungkin nggak terlalu terasa, tetapi bagaimana dengan orang tua teman-teman? Apakah orang tua ya tetap masih bisa bekerja? Bagaimana yang berbisnis mengalami banyak kesulitan dan banyak hal? Ya, poinnya tadi dua hal. Yang pertama adalah isu kesehatan, di mana orang takut mati karena nggak ada obatnya, belum ada vaksinnya. Yang kedua, yang kedua adalah takut miskin. Ya, karena bisnisnya hilang, karena mencari pekerjaan susah dan sebagainya. Ya, ada guyonan yang sering kita dengar di tahun 2020 ini, kan begini ya, zaman tambah maju, orang sudah tambah pergi ke bulan, teknologinya sudah canggih, sudah hebat. Ya, tapi tahun 2020 ini apa pelajaran yang diajarkan? Ya, cuci tangan. Nah, ini kan pelajaran waktu SD kan gitu ya. Tetapi ya mau nggak mau pada
tahun ini 2020 ini kita mengalami banyak hal yang di luar perkiraan kita. Ya, tadi teknologi tambah maju, nggak bahas teknologi tapi bahasnya cuci tangan, ya, pakai masker, pola hidup sehat dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman ini memang asing ya bagi kita orang-orang modern, bagi generasi milenial. Hal ini mengakibatkan kita nggak pernah tahu, nggak pernah dihadapi. Jadi nggak ada dukungan psikologis maupun budaya bagaimana mencegah atau menghadapi COVID-19 ini. Ya, orang-orang modern kebingungan, kesusahan, kesulitan. Nah, tentu kita sebagai anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan firman Tuhan? Ya, mari kita sama-sama baca di Pengkhotbah 1 ayat 9. Ya, saya bacakan. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, Pengkhotbah dengan jelas mengatakan bahwa nggak ada yang baru di dunia ini. Semua itu selalu berulang, selalu mengulang. Nah, mari kita cek apakah benar COVID ini berulang. Apakah COVID ini bukan hal yang baru. Ya, tentu saya tidak bahas tentang virusnya. Kalau teman-teman sempat baca, sempat belajar kan di COVID ini kan turunan dari flu virus ya. Saya tidak bahas ke sana ya karena waktu yang terbatas juga. Nah, tetapi yang ingin saya bahas pada pagi atau siang hari ini adalah bagaimana gereja-gereja di masa lalu menghadapi sebuah pandemi atau sebuah kesulitan. Ya, Bung Karno sebagai Presiden Indonesia pernah mengutarakan satu kata yang sangat terkenal, yaitu jas merah. Ya, jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, sama dengan tadi pengkhotbah yang mengatakan bahwa apa yang sekarang terjadi itu dulu pernah terjadi. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita belajar dari sejarah masa lalu. Bagaimana bapak-bapak gereja menghadapi sebuah situasi pandemi, bagaimana mereka bertindak. Ya, ada banyak kejadian, tetapi pada kesempatan ini saya akan bahas dua kejadian, yaitu tentang wabah Siprian. Nah, wabah Siprian ini terjadi pada 250 Masehi. Ya, wabah Siprian itu sampai 21 tahun. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, kalau saat ini kita masih berapa bulan aja sudah setengah mati, sudah ngos-ngosan, sudah bertengkar sana bertengkar sini. Ya, tetapi wabah Siprian yang terjadi pada 250 Masehi itu terjadi selama 21 tahun. Ya, jadi dia terjadi dari tahun 250 sampai 271. Nah, penyakit Siprian ini diduga ada hubungannya dengan Ebola. Ya, wabah Siprianus membantu memicu krisis abad ketiga di peradaban Romawi. Nah, yang menarik, nanti teman-teman bisa Google, bisa cari ya di YouTube atau di Google lah tentang wabah Siprian, kenapa dinamai Siprian dan sebagainya. Sama, di sana penyakit datang selama 21 tahun, yaitu diduga Ebola. Dan pasti kalau sudah penyakit menyerang sedemikian besar di
kerajaan Romawi, maka perekonomian menjadi hancur. Nah, yang menarik adalah di tengah wabah tersebut terjadi ledakan pertumbuhan kekristenan. Jadi Siprian atau Siprianus ini adalah salah satu tokoh Kristen dan dia giat atau mengkampanyekan kepada seluruh umat Kristiani untuk berjuang, untuk berusaha membantu orang lain, membantu teman-temannya, membantu komunitasnya untuk bangkit. Dan itu mereka menolong bukan hanya yang temannya saja, orang Kristen saja, enggak. Tapi mereka menolong semua orang, sehingga hal ini menjadi sebuah pertumbuhan kekristenan yang sangat hebat. Jadi terjadi ledakan pertumbuhan Kristen di zaman itu. Lalu yang kedua itu wabah pes, ya, atau istilahnya bubonic plague, ya, itu terjadi pada tahun 1527. Ya, pandemi ini menghantui Eropa sejak 2 abad sebelumnya. Jadi wabah pes ini itu bahkan 2 abad, jadi 200 tahun. Ya, tadi 21 tahun, ini 200 tahun. Ini lebih terkenal dengan sebutan atau julukan Black Death. Ya, Black Death nanti black hitam, death mati. Teman-teman sekali lagi silakan cari di Google apa itu, bagaimana dan sebagainya. Tetapi yang saya catat adalah 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa itu meninggal ya selama Black Death ini. Itu pertengahan hingga akhir abad ke-14. Nah, siapa yang menjadi tokoh dari Black Death ini? Yaitu Martin Luther, tokoh reformasi. Martin Luther mengatakan bahwa wabah tidak akan membatalkan tugas kita, melainkan mengubah tugas kita menjadi jalan salib yang dengannya kita siap untuk mati. Itu pesan dari Martin Luther. Dan Martin Luther bukan cuma ngomong. Kenapa? Karena pada wabah itu Elizabeth, putrinya, itu meninggal. Jadi Martin Luther tidak cuma ngomong, ya, tetapi dia juga mengalami suatu kesusahan, suatu kesedihan di mana anaknya itu harus meninggal. Dan kita boleh melihat, ya, sekali lagi di tengah wabah kekristenan menjadi solusi bagi masyarakat. Ya, nanti teman-teman untuk lebih jelasnya, untuk lebih ini silakan Google. Ya, dan ada banyak beberapa wabah, pandemi yang terjadi dan banyak dicatat oleh sejarah, dan bagaimana tokoh-tokoh Kristen boleh tampil, boleh membantu untuk berguna dan teristimewa, boleh mengamalkan bagaimana ajaran kekristenan. Jadi justru jangan kita malah bertengkar sesama anak Tuhan, malah bertengkar, berdebat yang tidak perlu. Yang saat ini diperlukan baik oleh jemaat, oleh teman, oleh siapapun adalah action kita atau tindakan kita. Itu jauh lebih penting daripada kita banyak berdebat. Ya, saya ambil 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Ya, yang pertama, di tengah keadaan yang tidak menentu, baik secara kesehatan maupun ekonomi, yang pertama, kita jangan takut. Ya, kenapa saya ngomong ini? Ya, karena saya tinggal di Bekasi, ya, Cikarang, Bekasi. Nah, pada saat pertama-tama pandemi ini muncul dan
akan dilaksanakan PSBB di Jakarta, itu saya kedatangan teman saya dinas di Padang, dia datang ke Jakarta, terus telepon saya, ya karena teman lama, ya saya datang. Terus karena belum terbiasa, belum tahu, kita keluar makan. Keluar makan banyak orang, dan orang-orang tidak peduli, tidak pakai masker. Ya, kita sudah pakai masker, mereka cuek, mereka ini. Saudara tahu, mendadak saya merasa bahwa waduh, badan saya kok kayak flu ini, jangan-jangan ini takut ini. Saya langsung sadar, saya langsung ingat firman Tuhan ini bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya, bahwa hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Dan saya kepingin katakan begini, ketakutan itu jauh lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Sekali lagi, saya tidak meremehkan, tidak menganggap enteng virus corona karena itu belum ada obatnya, ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa ketakutan akibat virus corona itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa pun badan saya, waduh rasanya kok ini sudah sakit ini jangan-jangan kena ini orang segini banyak ini dan sebagainya. Ya, saya ingat Filipi 1 ayat 21, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ayat ini memberikan kekuatan kepada saya bahwa kalau ini yang penting saya sudah menjaga protokol kesehatan, saya menjalankan semua hal tersebut, saya melakukan, saya berjaga-jaga, dan puji Tuhan kemarin karena saya akan ada perjalanan dinas ke Surabaya, saya harus melakukan rapid test. Saya rapid test dan puji Tuhan memang negatif, jadi nggak kena. Ya, jadi nomor 1, jangan takut. Ya, apakah kita nanti akan kena corona atau tidak kena corona? Kita percaya bahwa kalau kita hidup bagi Kristus, dan kalau kita mati itu untung. Ya, sekali lagi saya tidak mengajarkan untuk kita berbuat ceroboh, berbuat sembarangan, serampangan, nggak menjaga, nggak mengikuti protokol, bukan. Ya, tetapi secara psikologis kita percaya bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Tugas kita hanya satu, kita melakukan protokolnya, kita menjaga dengan baik. Ya, jadi juga jangan sembrono, ya. Lalu yang kedua adalah jangan egois. Ya. Corona ini menghancurkan suatu pepatah dulu bilang kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Tetapi adanya COVID ini terbalik, enggak bersatu gitu. Kita enggak boleh berkumpul, enggak boleh. Ya, tetapi kita harus sadar bahwa walaupun kita terpisah, itu bukan berarti kita egois. Nah, ini kita harus bedakan bahwa kita harus mandiri lah istilahnya, ya, mandiri, tapi kita jangan egois. Kita sebagai anak-anak Tuhan justru harus membantu orang lain. Bagaimana Pak? Situasi lagi susah lagi ini. Ya betul, semua lagi susah. Sama, kesusahan ini juga saya alami. Ya, gaji dipotong dan segalanya. Ya, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, paling sederhana, kita harus semakin mengikat pinggang, ya, mengencangkan ikat pinggang, menjaga pengeluaran, mengatur pengeluaran dengan bijak. Nah, nanti kita bahas di bab berikut di item yang ketiga, ya. Tetapi poinnya kita harus membantu orang lain dengan apa yang ada. Ya, Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, seperti Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita semua. Maka kita, jika kita mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka sudah seharusnya
kita mengikuti teladan Tuhan kita. Kita harus membantu teman-teman kita, baik membantu secara memberikan kekuatan bagi teman-teman kita yang lemah. Saya tidak punya uang Pak, ya tidak punya uang, tetapi kita punya kemampuan menghibur, menenangkan orang lain. Kita perlu datang, kita perlu menghibur teman-teman kita yang lagi mentalnya jatuh, mungkin mereka lagi kesulitan PHK dan sebagainya. Kita datang, kita bantu mereka, kita beri semangat. Ya, sekali lagi, nomor 1, jangan takut. Nomor 2, jangan egois. Dan yang terakhir, yang ketiga, bijak atau cerdas finansial. Ya, saya kutip dari Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, jadi dengan apapun keadaannya, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu penting, yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah cukupkan. Jadi pola hidup kita harus berubah. Seperti tadi, kita mau bantu teman. Oke, misalkan sehari kita biasa belanja berapa? Misalkan kalau kita makan katakanlah 50.000 sehari. Kita harus mengurangi hal itu. Misalkan kita belanja menjadi 30 misalkan, sehingga ada kelebihan 20.000. Nah, 20.000 ini kita bisa bantukan kepada teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka bisa mendapatkan berkat juga. Ya, jadi tadi yang pertama, jangan takut, jangan egois, bijak secara finansial. Ya, itu saja renungan dari saya untuk hari ini. Tetap semangat, jangan takut. Ya, nomor 1 jangan takut, jangan egois, dan bijaklah secara finansial. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah streaming pada hari ini. Dan sebagai info buat teman-teman, untuk beberapa waktu ke depan ibadah youth akan dilakukan secara online. Sekian, Stay healthy, be happy, and God bless you.